Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sulit mengucapkan kalimat syahadat di penghujung nyawanya. Kisah kali ini sangat terkenal di kalangan kaum muslimin yang biasanya diceritakan di dalam tema berbakti kepada orang tua. Karena kisah ini berhubungan tentang durhakanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada ibunya. Bahkan sampai-sampai ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membakar sahabatnya ini hidup-hidup. Tapi apakah benar kisah ini? Dan apakah riwayatnya sahih? Untuk teman-temanku seiman, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Ya pokoknya dia adalah seorang yang zuhud dan selalu menuruti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Pada suatu hari, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Alqamah sakit keras. Dia berbaring di rumahnya, tak bisa kemana-mana. Pada suatu hari, Alqamah menyuruh istrinya untuk memberi kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi sakitnya ini. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kabar bahwasanya Alqamah tengah sakit keras di rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alqamah di rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinkanlah untuk mengucapkan La ilaha illallah." Maka berangkatlah Ammar dan Bilal menuju rumah Alqamah. Tapi ternyata teman-teman, ketika keduanya telah sampai di rumah Alqamah, rupanya saat itu Alqamah tengah berada dalam kondisi sakaratul maut. Melihat kondisi Alqamah sudah seperti itu, Ammar dan Bilal langsung saja bergegas mentalkinkan atau menuntun Alqamah supaya dia segera mengucapkan La ilaha illallah. Tapi ternyata Alqamah sulit mengucapkan kalimat itu. Lisannya seolah-olah kaku, dia terlihat seperti tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Ammar dan Bilal pulang kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu bahwasanya Alqamah sulit untuk mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada mereka, apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua? Lalu salah seorang dari mereka ada yang menjawab, wahai Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemuiku, maka datanglah kemari. Namun jika tidak, maka biarlah aku yang akan ke sana. Singkat cerita, utusan ini menemui ibunya Alqamah dan menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ibunya Alqamah berkata, akulah yang lebih berhak dan pantas untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun mengambil tongkatnya dan berjalan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah keduanya telah bertemu, langsung saja Rasulullah bersabda, wahai ibunya Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang kepadaku wahyu dari Allah yang akan memberitahukan hal itu kepadaku. Bagaimana sebenarnya keadaan putramu si Alqamah ini? Kemudian ibu ini menjawab, wahai Nabiullah, anakku itu rajin mengerjakan sholat, banyak berpuasa dan senang sekali bersedekah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ibu, lalu bagaimana perasaanmu terhadapnya? Ibu ini menjawab, wahai Nabiullah, sebenarnya aku menyimpan amarah kepada anakku itu karena dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku. Ditambah lagi, dia itu durhaka kepadaku. Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ibu, sesungguhnya kemarahanmu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat yang ditalkinkan oleh Ammar dan Bilal. Maka sekarang pergilah engkau dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak.
ibu ini jadi penasaran. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, untuk apa aku mengumpulkan kayu bakar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan membakarnya di hadapanmu." Si ibu berkata, "Jangan wahai Rasulullah, aku tidak akan sanggup jika engkau melakukan itu di hadapanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai ibu, sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih pedih dan lama untuk anakmu Alqomah. Tapi jika engkau ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Alqomah, maka maafkanlah dia dengan hati yang ikhlas. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, sedekah dan puasanya itu sama sekali tidak akan memberinya manfaat di akhirat jika engkau masih menyimpan amarah kepadanya." Lantas ibunya Alqomah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi serta semua kaum muslimin yang ada di sini bahwa aku telah ridho dan memaafkan semua kesalahan anakku Alqomah." Mendengar kesaksian dari ibunya Alqomah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, pergilah sekarang engkau ke rumah Alqomah, kemudian lihatlah, apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum? Barangkali ibunya Alqomah ini mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya, atau barangkali dia hanya malu kepadaku." Langsung saja, Bilal pun pergi menuju rumah Alqomah, dan ternyata Bilal mendengar dari dalam rumah Alqomah mengucapkan, "La ilaha illallah." Kemudian Bilal langsung kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai orang-orang semua, sesungguhnya kemarahan ibunya Alqomah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya yang telah memaafkan Alqomah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Teman-temanku seiman, tak lama setelah kejadian itu, Alqomah pun meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan memerintahkan agar dia dimandikan untuk kemudian dikafani. Setelah itu, jasad Alqomah disolatkan dan dikuburkan. Di dekat kuburan Alqomah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta keridoannya. Karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala ada pada ibu, dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala ada pada ibu." Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kisah ini sudah banyak diceritakan oleh orang-orang dan sangat terkenal di kalangan kaum muslimin. Kisah ini terdapat di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun, semua itu tidaklah dapat menjadi jaminan bahwasanya kisah ini sanadnya sahih. Sisi kelemahannya adalah bahwa kisah ini diriwayatkan hanya dari jalur Abul Warqa Faid bin Abdirrahman, padahal dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya dan seorang yang tertuduh berdusta. Imam Bukhari berkata, dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dan dia adalah seorang yang mungkar hadis. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, dia orang yang lemah dan ditinggalkan hadisnya dengan kesepakatan dari para ulama. Sebenarnya teman-teman, masih banyak imam dan perawi hadis yang menyebutkan bahwasanya kisah ini sanadnya tidak sahih. Walaupun begitu, kita sebagai umat muslim hanya bisa mengambil ibrohnya saja dari kisah kali ini. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban syar'i, dan durhaka adalah sebuah keharaman yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang ketika Rasulullah akan membakar sahabatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.